Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Habibi Amin. Dan insyaAllah kajian kita pada malam hari ini akan berlangsung hingga pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk lebih barokahnya kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Islamic Center Hubbul Watan, hafizani wa iyyakumullah dimanapun berada, bil khusus yang ada di sini. Alhamdulillah telah kita laksanakan salah satu kewajiban kita dengan cara yang paling afdol, yaitu berjamaah. Dan saat ini kita lanjutkan dengan kajian kita, yaitu mafahim yajibu an tusahhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah al-muhaddits Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'asrari fid daraini amin. Pada kajian sebelumnya sudah kita bahas tentang 3 hal yang menjadi pokok keimanan. Yang pertama adalah akafu amman qala la ilaha illallah, menjaga diri daripada orang yang mengucap la ilaha illallah. Kemudian la nukaffiruhu bi dzambin, tidak kita kafirkan mereka dengan satu dosa. Wala nukhrijuhu anil islam bi amal, juga kita tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam karena satu perbuatan. Bagian sudah saya jelaskan sebelumnya, ada pengecualian. Wal jihadu madin munzu ba'athanillahu ila an yuqatila akhir ummati ad-dajjal. Dan jihad itu akan terus berjalan, selalu disyariatkan sampai pada akhirnya nanti umatku akan membunuh Dajjal. Dipimpin oleh Nabi Isa nanti. Nabi Isa turun sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jihad yang terakhir. Setelah Dajjal tumbang sudah tidak ada lagi. Ada Ya'juj Ma'juj keluar setelah Dajjal, tapi karena dia terlalu kuat sehingga manusia biasa nggak bisa mengalahkannya, maka turun wabah. Jadi itu urusan Tuhan sepenuhnya. Dan juga pada pengajian sebelumnya juga kita bahas bahwa secara umum itu banyak orang masih salah memahami dan mengira bahwa Dajjal itu adalah raksasa dan seterusnya. Padahal dia manusia biasa, turunan Yahudi, dan pengikutnya banyak orang Yahudi. Orangnya pendek, badannya besar, rambutnya keriting, kakinya bengkok, jaraknya agak jauh.
dan seterusnya. Matanya menonjol seperti anggur yang mengapung, sebelahnya kanannya, kemudian kirinya juga tertutup oleh daging tapi masih bisa ngelihat. Tapi diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu menjadi ujian yang sangat berat bagi orang-orang muslim. Dan juga ada tulisan kafaro, kafir. Jadi semua orang yang beriman itu melihat tulisan itu. Walaupun dia tidak bisa membaca, dia bisa melihat tulisan itu. Orang yang beriman dan seterusnya. Wah, yang terakhir ini yang belum kita bahas. Wal iman bil aqdar, yaitu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Aqdar itu ketentuan-ketentuan, takdir baik. Ya. Kita beriman. Qadar itu adalah ijalullah al-asya biqadrin makhsusin ala wifqil iradah, sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Syekh Al-Allamah Nawawi Al-Bantani, bahwa qadar itu adalah realisasi perwujudan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa ala wifqil iradah atau ala wifqi ilmi Allah taala, sesuai dengan ilmu Allah. Tergantung kita definisikan qadanya. Apakah qada itu kita definisikan pengetahuan Allah yang azal atau kehendak Allah yang azal. Jadi intinya adalah ketentuan Allah. Apa yang menimpa kita adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang boleh jadi menyebabkan meresahkan orang yang mendengarnya, yaitu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa di antara kalian itu ada orang yang amalan ahli surga, tetapi ketika ajal sudah mendekatinya, seukuran satu hasta, sudah dekat sekali, maka tiba-tiba berubah dan melakukan amalan ahli neraka. Dan juga sebaliknya. Nah, ini adalah tentu bisa menyebabkan sebagian orang menjadi pesimis, tidak optimis dengan amalan yang dia lakukan. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim juga, di mana di situ saat Rasulullah bersama para sahabat dalam pemakaman. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu finnar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada di antara kalian, kata Rasulullah SAW, kecuali telah ditetapkan, telah ditentukan baginya tempatnya di surga ataupun di neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Jika begitu ya Rasulullah, kita tawakal saja dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentukan kepada kita. Wa nada'ul amal, dan tidak usah kita beramal, tidak usah kita berbuat. Maka apa jawaban Rasulullah? I'malu fa kullum muyassar, fa kullum muyassaru lima khuliqalah. Yang lain, fa kullum muyassar,
Beramallah kata Rasulullah, karena semua akan dimudahkan. Man kana min ahli sa'adah fa yuyassaru li'amali ahli sa'adah. Barang siapa yang menjadi penduduk surga, maka dia akan dimudahkan kepada amalan-amalan ahli surga. Wa man kana min ahli syaqa, barang siapa yang adalah penduduk atau orang-orang yang akan celaka, fayassaru, maka dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Maka di situ Rasulullah SAW membaca satu ayat di dalam Al-Quran, wa inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya kalian itu, usaha amal perbuatan kalian itu berbeda-beda, beragam. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang berinfak, menginfakkan hartanya, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia juga membenarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan kepada kemudahan atau surga. Wa ma man bakhila yastaghna, adapun siapa yang bakhil, wastaghna, dan merasa tidak butuh dengan rahmat Allah, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mengingkari kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak beriman, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia kepada jalan kesulitan atau neraka. Maka ini adalah salah satu jaminan, ya, seolah jaminan bagi seorang yang telah beramal. Belum lagi di dalam ayat-ayat yang lain, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amal 'amilin minkum min dzakarin wa unsa ba'dukum min ba'd. Dalam surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan menyia-nyiakan la nudhi'u ajra, upah daripada orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Jadi ini adalah satu daripada renungan-renungan yang mungkin penting untuk kita baca, sehingga kita itu optimis, tidak pesimis, sehingga yang penting kita ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzon karena dalam hadis sahih Bukhari dan selain-lain itu, di situ Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, bahwa saya itu tergantung daripada prasangka hambaku. Bagaimana kita meyakini ketentuan Allah kepada kita, insya Allah seperti itu yang akan kita rasakan. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, atau bahkan dengan izinnya kita akan selalu diberikan jalan menuju
ridhonya, maka kita akan insya Allah selalu dituntun sehingga kita hanya berada di jalur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Jadi cukup saja seperti tadi kan, barang siapa yang dimudahkan, barang siapa yang merupakan penduduk surga maka akan dimudahkan perbuatan ahli surga. Kita husnuzon saja. Kenapa? Karena kita ini dari sejak kecil dengan la ilaha illallah sudah dari kecil kita diajar. Sebelum kita bisa bicara, diajar oleh orang tua kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah amal ahli surga. Setelah kita mukallaf, kita setiap hari sholat 5 waktu. Bulan Ramadan kita puasa 1 bulan penuh, kita tidak makan siangnya. Ada uang pergi haji, menunaikan rukun Islam. Ada uang pergi umroh, ada uang keluarkan zakat, bahkan bekerja mencari uang, itu pun termasuk daripada ibadah jika niatnya karena Allah. Dan makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra maupun Imam As-Suyuti dalam Jam'ul Jawami, di situ Rasulullah SAW bersabda, man sa'a fi iyali, barang siapa yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, itu masih mending. Wa man sa'a li nafsihi, barang siapa yang bekerja untuk dirinya, liyu'iffaha, untuk menjaga kehormatannya, supaya enggak minta-minta, tidak menjadi beban orang lain, maka itu termasuk fisabilillah. Wa man sa'a mukasiran, dalam riwayat lain wa man sa'a litakatsur, tapi orang yang bekerja untuk jor-joran, untuk apa namanya, sekarang itu banyak flexing. Jadi kadang-kadang orang dalam acara tertentu kumpul-kumpul, kadang sampai ada jasa penyewaan mobil, penyewaan motor, bahkan penyewaan HP. Karena ada penyewaan HP, HP-nya iPhone itu kan ada sampai 30-an juta harganya. Jadi kalau bekerjanya adalah tujuannya untuk at-takasur, untuk basen tite bejengahan, maka itu barulah yang tidak ada pahalanya. Tapi selama itu untuk menghidupi keluarga, menjaga kehormatan diri, kemudian biaya anak sekolah apalagi, itu luar biasa. Maka semua ini adalah bagian daripada yang namanya amalan-amalan ahli surga. Maka insya Allah kita yakin kita akan berakhir dengan amalan-amalan ahli surga atau husnul khotimah. Adapun jika ada orang yang dalam penampakannya atau yang tampak darinya kebaikan, kesolehan dan sebagainya, tapi pada akhirnya dia misalnya berubah 180 derajat, maka itu disebabkan oleh ada keburukan yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Syarah Arba'in Nawawiyah Fathul Mubin, itu beliau menjelaskan bahwa anna khatimatas su, bahwa akhir yang buruk, su'ul khatimah. Jadi akhir itu Bapak Ibu menjelang kematian orang. Makanya sebaiknya doakan diri orang itu husnul khatimah sebelum dia meninggal. Sudah meninggalkan, sudah jelas di situ. Semoga kita husnul khatimah, yaitu sebelum nyawa meninggalkan. Makanya Fir'aun itu kan menjelang dia akan mati,
amantu bi rabbi Harun wa Musa. Saya beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Dia musyahadat Firaun, tapi sudah saat itu sudah tidak diterima lagi taubat seseorang. Jadi kata Imam Ibnu Hajar bahwa sungguhnya akhir yang buruk itu khatimatus su. Ini kalau orang meninggal itu cukuplah doakan semoga seperti doa Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu, wa ya Allah ampuni dia, rahmati dia, wa afiahkan dia dari segala siksa kubur, wa'fu anhu, ampuni dia, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu, wa ghsilhu bil ma', dan seterusnya. Nah itulah, atau sekurang-kurangnya Allah maghfir lahu, atau Allah yarham rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena seperti kata Nabi itu bahwa la yunji ahadakum amaluh, tidak ada orang yang selamat karena amalnya. Wa la yudkhila ahadakumul jannata amaluh, juga tidak ada yang masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa an yataqabbal. Anda juga ya Rasulullah, pelungguh juga ya Rasulullah, ya saya juga kata beliau. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatillah. Jadi Allah menurunkan rahmatnya kepada saya. Oh, bayangkan kalau bukan rahmat Allah, pelungguh tiang itu bekerja ibadah di dunia, atau bahkan sehari kita dari 24 jam paling-paling 1 jam setengah kita ibadah sepenuhnya. Sisanya kita tidur, kita bahkan waktu kita ini rata-rata 30/3 dari umur kita habis untuk tidur. Coba 8 jam kita tidur. Kalau umurnya sekarang sudah 60, berarti kan pelungguh tidur itu 20 tahun pelungguh tidur. Bangunnya macam-macam, ada kesibukan seterusnya, makan segala macam. Sholatnya cuma sebentar, nanti balasannya surga selama-lamanya. Kadang kita dosa banyak sekali, habis waktunya dosa semuanya, tapi dia mohon ampun, akhirnya diampuni Allah, menjadi penduduk surga, dihapus semua dosa-dosanya. Ya tentu kecuali yang kaitannya dengan manusia. Jadi yang kaitannya dengan manusia ini Bapak Ibu enggak ada obatnya. Lebih-lebih kaitannya dengan masalah materi, uang, hutang. Jadi tadi saya kutip pernyataan Imam Ibnu Hajar bahwa sungguhnya orang yang berakhir dengan dengan keburukan itu atau su'ul khatimah itu, innama takunu, inna khatimatus su' takunu wal iyadu billah bisa babidasi satin ibatinil insan, disebabkan oleh keburukan yang ada di dalam diri seseorang. Wala yattali 'alaihan nas, yang tidak bisa disaksikan, tidak bisa dilihat, ada di dalam hatinya itu. Boleh jadi dia memang munafik sejak awal, dia pura-pura beriman. Mungkin kalau dulu di zaman Nabi dia karena Madinah sudah dikuasai oleh orang Islam, dia pura-pura masuk Islam supaya tidak bayar pajak, tidak bayar jizyah, supaya dia lancar amalnya, supaya lebih luas gerakannya. Atau mungkin kalau sekarang biasanya mungkin untuk pasangannya, mana dia nggak suka dia, tetap dia nggak suka sama Nabi Muhammad, tetap dia nggak suka sholat, tapi karena pasangannya minta dia harus menjadi orang yang muslim, ya padahal hatinya sama sekali. Atau mungkin karena ya dia muslim tetapi karena ambisi duniawi yang sangat besar, sehingga apapun yang dia lakukan itu terus menerus dan selalu
untuk selain Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berusaha untuk memperbaiki. Karena kalau kita meninggalkan satu perbuatan karena takut tidak karena Allah, itu juga salah. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Ghazali, itu beliau mengatakan ta'allamna al-ilma li ghairillah. Pada awalnya dulu saya menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah. Tetapi ilmu itu sendiri yang enggak mau, kecuali dia dituntut karena Allah Subhanahu. Jadi prosesnya itu yang memperbaiki kita. Asal kita tetap ada permohonan kepada Allah, berusaha. Saya pun seperti tadi mengaji, pas di rumah mau berangkat, mohon kepada Allah supaya apa yang saya sampaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan pesan Tuhan, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penyebabnya karena ada masalah yang ada di dalam hati orang tersebut. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, itu ada kisah di mana dulu salah satu perangan Rasulullah, ada seorang yang sangat pemberani, sampai-sampai sahabat yang lain itu cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini itu nggak ada orang yang seperti dia itu. Bayangkan perang di Jeddah ini, perang Jeddah, pasukan dah kembali ke barak, dia masih kejar musuh yang tersisa, dia bunuh, banyak yang dia bunuh. Tapi ketika Rasul diceritakan itu, apa kata beliau? Innahu min ahlin nar, dia itu ahli neraka, kata Nabi. Kaget semua sahabat. Jika dia ahli neraka, maka di mana kita? Akhirnya sahabat banyak penasaran, diikuti ini yang disebut oleh Nabi itu sebagai ahli neraka. Hingga terjadilah satu ketika di mana yang disebut ini terluka. Lalu karena dia tidak tahan sakitnya, akhirnya dia bunuh diri. Akhirnya sahabat yang pernah mendengar Nabi mengatakan dia ahli neraka itu langsung melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Apa itu, kata Nabi? Benar, dia itu ahli neraka seperti yang kau bilang. Dia terluka dan dia tempatkan pedang itu di tanah menghadap atas, lalu dia jatuhkan dirinya di situ, di ujung pedang itu, sehingga dia meninggal. Sementara kan bunuh diri itu dosa besar. Apalagi jika dia bunuh diri dan menghalalkan, menganggap itu perbuatan yang boleh, padahal dia sudah tahu itu diharamkan. Maka disitulah Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Sungguhnya ada orang, kata Nabi, yang melakukan amal ahli surga yang tampak di mata manusia, wa innahu min ahlin nar, padahal dia ahli neraka. Wa ya'malu bi amali ahlin nar, dan ada juga yang kesibukannya itu ya nampak itu adalah amalnya ahli neraka, penduduk neraka. Wa huwa min ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah, dan dia adalah ahli atau penduduk surga. Maka sekali lagi Bapak Ibu, di sini adalah sangat penting untuk kita terus berusaha melatih hati kita terus. Alhamdulillah, seperti Pronggo Samit yang yakin sepenuhnya, nggak ada yang kesini datang ngaji untuk cari dapat piagam, cari ijazah atau supaya apalah begitu,
Jadi kita terus-menerus berusaha memperbaiki hati kita. Sebagai satu renungan dan yang perlu kita camkan dalam kaitannya dengan masalah ini, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Bahwa di situ Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Sungguhnya seorang mukmin yang kuat. Imam Nawawi menafsirkan di sini kuat di sini adalah kuat di dalam melaksanakan urusan akhirat. Bil umuril akhirah. Kuat dia untuk bangun sholat, melawan kemalasan. Kuat dia untuk melawan rintangan-rintangannya. Kuat dia menghadapi musibah dan sebagainya. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing itu ada kebaikannya, yang kuat maupun yang lemah. Maka disitulah Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Jaga diri untuk selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Wasta'in billah, disertai dengan minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah sedikit dapat musibah, mengeluh dan sebagainya. Jangan lemah merasa capek sedikit, hendak dia sholat dan sebagainya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kana kadza wa kadza. Law fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan bilang, oh kalau saya lakukan ini maka akan begini. Tetapi walakin qul, tapi katakanlah jika ditimpa oleh suatu musibah, misalnya qadarullahi wa ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia kehendaki dia lakukan. Atau qadarallahu, tapi yang lebih Imam Nawawi mengatakan qadarullah, salah, bukan Imam Nawawi, salah. Sahih Muslim dia menjelaskan bisa qadarullah atau qadarallahu. Qadarullahi atau qadarallahu. Wa syaa fa'al, jika dia hendaki apa yang pun yang dia inginkan dia lakukan. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu dalam bersikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu disimpulkan oleh hadis yang terakhir tadi, bahwa kita semangat lakukan apa yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat sesuai dengan tuntunan agama, disertai dengan permohonan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata ditimpa oleh hal yang tidak kita inginkan, maka cukup kembalian kepada Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi sehingga tidak ada lagi meratap dan sebagainya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an barakum maquma wa jal tafarruqana min ba'di tafarruqan hasan ma'suma. Wasaltu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi lam tabada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, Allahumma waffiq wal hadi ila sabil rasyad wa ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Untuk lebih barakahnya, marilah kita sama-sama menutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum